Selamat siang, saya Herianto Daci dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran dalam dunia perbankan. Langsung saja, studi kasus yang saya ambil yaitu pada PT Bank Tabungan Negara Syariah. Jadi yang saya angkat judul pada PT Bank Tabungan Negara Syariah ini yaitu bagaimana peran digital banking dalam meningkatkan kepuasan nasabah kredit. Langsung saja. Pertama-tama dulu kita harus mengetahui apa itu artinya bank. Di sini bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi di sini bank itu bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian digital banking. Di Indonesia, digital banking disebut dengan istilah layanan perbankan digital, yang artinya sebagai layanan perbankan melalui kantor bank dengan menggunakan sarana elektronik atau digital yang dimiliki oleh bank. Jadi hal ini dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah, yang memungkinkan calon nasabah atau nasabah bank tersebut memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan penutupan rekening. Itulah tadi apa itu digital banking. Sekarang kita masuk pada manfaat digital banking. Di sini ada beberapa item manfaat digital banking. Yaitu satu, yaitu meningkatkan mobilitas. Dengan adanya digital banking, urusan perbankan bukan lagi hal yang sulit. Sebagai fitur telah dihadirkan sehingga tidak ada lagi waktu untuk yang terpotong untuk pergi ke bank. Mobilitas dan kegiatan kita dapat dinikmati sepenuhnya. Jadi pada digital mobilitas ini, untuk meningkatkan mobilitas ini, dengan adanya digital banking, waktu yang kita gunakan untuk melakukan transaksi akan semakin lebih mudah. Yang tadinya, contohnya di sini tadi, yaitu waktu kita untuk pergi ke bank. Jadi itu merupakan hal yang sangat-sangat penting sekali. Dua, yaitu memperbesar kesempatan. Beralihnya kebiasaan belanja tradisional menjadi online shopping menjadi salah satu alasan digital banking sangat membantu. Jadi itu juga dengan tadi dengan perbesar kesempatan ini, yaitu dengan adanya tadi digital banking kita bisa belanja. Contohnya kita belanja dengan menggunakan kartu kredit. Jadi kita tidak pusing-pusing membawa uang yang banyak. Yang ketiga yaitu mudah dan praktis. Tujuan utama adanya digital banking adalah memberikan kemudahan dan pengalaman menyenangkan bagi nasabah. Dengan berbagai fiturnya yang hanya dengan melakukan instalasi aplikasi ponsel, kini transaksi perbankan dapat dilakukan dengan praktis. Tidak lupa juga digital banking juga telah disiapkan untuk dapat digunakan oleh segala usia dengan memberikan layanan perbankan yang baik, mudah, dan cepat. Itu hal yang sangat-sangat mudah dan praktis. Kemudian yang keempat yaitu ramah lingkungan. Selain menghadirkan kemudahan, inovasi juga berusaha memberikan nilai lebih tentunya. Banyaknya nasabah suatu bank seimbang dengan banyaknya jumlah kertas yang digunakan oleh berbagai dokumen yang disediakan tiap kali bertransaksi. Jadi dengan adanya digital banking ini yang dimana ketika
nasabah melakukan transaksi di bank otomatis menggunakan kertas yang dapat membuat banyak sampah, walaupun nanti bisa didaur ulang. Tapi dengan adanya digital banking, itu semua lebih mudah dan praktis. Sekarang kita masuk pada fasilitas digital banking. Di sini ada 3 fasilitas e-banking, yaitu e-loan, merupakan layanan yang digunakan oleh para pegawai staf kredit khususnya. Financing administration berupa sistem dalam memberikan kredit pemilikan rumah yang baru diajukan oleh nasabah. Yang kedua, e-call. E-call atau electronic collection merupakan suatu sistem yang digunakan oleh para pegawai unit collection guna memonitoring kinerjanya setiap hari. Fungsi sistem ini sebagai salah satu sarana untuk melihat laporan pembiayaan para nasabah untuk nantinya dilakukan penagihan kepada nasabah yang bermasalah atas pembiayaannya. Yang ketiga yaitu e-commerce. Secara umum, e-commerce atau perdagangan online merupakan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan penjualan, pembelian, dan pemasaran barang dan jasa, atau juga transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Sekarang kita masuk pada studi kasusnya, yaitu peran digital banking dalam meningkatkan kepuasan nasabah BTN Syariah. Oke, di sini telah dilakukan survei, yaitu satu dulu berdasarkan jenis kelamin. Jadi berdasarkan jenis kelamin ini, di sini ada respondennya sekitar 100 orang. Laki-lakinya terdiri dari 54 orang dan perempuannya 46 orang. Jadi jumlah yang menggunakan laki-lakinya 46 dan perempuan menggunakan 31. Jadi jumlah dari responden tadi yang 100 orang, jumlah yang menggunakan yaitu 77 orang. Jadi dalam hitungan persen, laki-laki 46% dan perempuan 31%. Jadi keseluruhannya 77%. Yang kedua, berdasarkan usia. Di sini ada 3 jenjang usia, yaitu dari usia 20 sampai 30 tahun, usia 31 sampai 50 tahun, dan usia 50 sampai 70 tahun. Jadi yang dimana responden juga yang digunakan adalah 100 orang. Jadi jumlah pengguna yaitu dari usia 20 sampai 30 tahun itu 29 orang, dari umur 31 ke 50 yang menggunakan itu 37 orang, dan dari umur 50 sampai 70 tahun yang menggunakan 11 orang. Jadi jumlahnya juga 77. Jadi dalam hitungan persen jadi 77%. Kemudian dari berdasarkan jawaban, di sini ada 6 pertanyaan. Di sini ada sistem setuju, tidak setuju, ragu-ragu, sangat setuju. Jadi kalau sangat tidak setuju STS, tidak setuju TS, ragu-ragu R, setuju S, dan sangat setuju SS. Jadi di sini respondennya yang kita gunakan juga
100 orang. Jadi pada analisis pertama dari pertanyaan yang diberikan, yang sangat tidak setuju itu tidak ada, 0, dan yang tidak setuju 5 orang, yang ragu-ragu 23, yang setuju 42, dan sangat setuju 30. Berarti pada di sini lebih tinggi setuju. Dan jumlah respondennya 100 orang dan jumlah yang menjawab 397 dan rata-ratanya 3,97. Pada pertanyaan kedua, sangat tidak setuju ada 7 orang, tidak setuju 11 orang, ragu-ragu 15, setuju 51, dan sangat setuju 56. Dengan jumlah responden 100 orang, jumlah jawaban 408, dan rata-ratanya 4,08. Pada pertanyaan yang ketiga, sangat tidak setuju ada 6 orang, tidak setuju 17, ragu-ragu 21, setuju 37, dan sangat setuju ada 20 orang. Responden 100 orang dan dengan jumlah jawaban 351 dengan nilai rata-rata 3,51. Pada pertanyaan yang keempat, sangat tidak setuju ada 3 orang, tidak setuju 10 orang, ragu-ragu 21, setuju 44, dan sangat setuju 22. Dengan respondennya 100 orang dengan jumlah jawaban 372 dengan nilai rata-rata 3,72. Pada pertanyaan kelima, sangat tidak setuju 7 orang, tidak setuju 18, ragu-ragu 31, setuju 40, dan sangat setuju 4 orang. Jumlah responden 100 orang dan jumlah jawaban 310 dengan nilai rata-rata 3,1. Dan pada pertanyaan yang keenam, sangat tidak setuju 10 orang, tidak setuju 29, ragu-ragu 26, setuju 27, dan sangat setuju 7 dengan jumlah responden 100 dan jumlah jawaban 289 dengan nilai rata-rata 2,89. Dari semua pertanyaan yang telah diberikan tadi dari yang keenam, jadi dengan hasil nilai respondennya menjadi 600 orang. Jadi yang sangat tidak setuju itu 33 orang, tidak setuju 90, ragu-ragu 137, setuju 261, dan sangat setuju 109. Dan nilai respondennya jadi 600 orang dan jumlah jawaban 2127 dan nilai rata-rata 3,55. Jadi berdasarkan hasil tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan layanan digital banking yang ada di BTN Syariah, khususnya di Universitas IBN Khairuddin Bogor berjumlah 100 orang responden, rata-rata 3,55. Jumlah tersebut masuk dalam kategori setuju, sehingga nasabah yang telah menggunakan digital banking dianggap merasa puas karena kinerja dan layanan yang telah diberikan oleh BTN Syariah selama ini. Kegiatan transaksi pada nasabah terbantu dengan adanya layanan ini, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien baik tenaga maupun waktu. Sekarang kita masuk pada kekurangan dan kelebihan sistem digital banking BTN Syariah. 1. Kekurangan sistem digital banking. Beberapa layanan digital yang telah digunakan oleh BTN Syariah belum sepenuhnya dapat digunakan secara optimal. Kekurangan sistem digital banking ini bisa dilihat dari penggunaan layanan BTN Syariah, yaitu sebagai berikut. A. Penggunaan M-Banking BTN Syariah masih terbatas. Sistem ini belum bisa digunakan untuk
melakukan transaksi pembayaran seperti tagihan listrik, air, cicilan kredit kendaraan. Yang kedua B, dalam fitur pembelian pulsa hanya bisa dilakukan oleh pengguna Telkomsel saja. Yang ke C, server masih sering mengalami down atau sehingga sistem menjadi offline. Yang ke D, transaksi pembayaran via BTN Syariah dalam layanan e-commerce masih belum tersedia. Yang ke E yaitu pada aplikasi BTN Digital Solution masih banyak titik lokasi kantor cabang yang kurang akurat. Yang ke F yaitu seringkali kesulitan untuk login pada aplikasi BTN Property. Yang kedua yaitu kelebihan, yang tadi merupakan kelemahan atau kekurangan. Sekarang kita masuk pada kelebihan sistem digital banking. Dengan adanya layanan digital banking, hal ini dapat membantu dan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam setiap transaksinya, yaitu meliputi bagian A, transaksi dapat dilakukan di mana saja secara real time online. Yang B, kegiatan transaksi lebih menghemat waktu. C, dapat diakses setiap hari 24 jam. D, semua fitur tersedia dalam satu kali klik. E, tidak ada biaya tambahan dalam menggunakannya. F, simple dengan tampilan sederhana dapat digunakan siapa saja. G, memudahkan nasabah saat transaksi keuangan tanpa harus datang ke kantor cabang BTN Syariah terdekat. H, informasi khususnya mengenai properti lebih mudah didapat. I, ATM Bank BTN sudah bergabung sebagai member link ATM bersama, Prima, dan Auto. Jadi dari studi kasus yang di atas tadi, jadi kesimpulannya yaitu digital banking merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah transaksi nasabah sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Layanan ini hadir untuk menjawab gaya hidup modern masyarakat dan keluarga milenial yang selalu menggunakan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Layanan ini bisa diwujudkan dengan terciptanya BTN Digital Solution. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis deskripsi, berdasarkan kepuasan nasabah atas layanan digital banking BTN Syariah didapati jumlah dengan rata-rata 3,55 tadi. Dari hasil ini, nasabah masuk dalam kategori setuju atas adanya layanan digital banking karena nasabah cukup merasa puas dan terbantu. Jadi dari segi usia, para pengguna layanan ini banyak terdapat pada rentang usia 31 sampai 50 tahun. Dan nasabah laki-laki lah yang dominan, khususnya dalam menggunakan layanan e-banking. Walaupun saat ini sudah mencapai 50%, nasabah merasa puas dengan layanan yang telah diberikan, namun pihak perbankan harus tetap meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanannya. Yang ketiga yaitu selain dapat membantu transaksi nasabah menjadi lebih efektif dan efisien, layanan digital ini harus memiliki dan masih memiliki kekurangan pada sistemnya, seperti seringkali sistem mengalami offline ketika server down, dan yang kedua kurangnya fitur pembayaran online dan e-commerce. Oke, demikian hasil dari presentasi saya pada studi kasus BTN Syariah, dan kurang lebih saya minta maaf, dan sekian dan terima kasih. Selamat siang.